Bab 688. Maksudmu, aku nggak bisa menjaga Pak Adril? Sialan. Bahkan seorang sopir berani bersaing dengannya untuk mendapatkan bantuan. Rafa tiba-tiba menjadi marah. Berengsek. Siapa kamu? Beraninya kamu menganggapku sebagai sopir? Jenderal. Jenderal Rafa. Tanto baru mengumpat setengah jalan. Ketika dia berbalik, mulutnya langsung terbuka lebar. Rafa terlihat turun dari kursi pengemudi seraya menatapnya dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Kamu kenal aku? Tanya Rafa dengan santai. Tentu saja. Saat Pak Gary memberimu kehormatan, ayahku juga menghadiri pestamu. Tanto jelas mengenali orang seperti Rafa. Mengenali semua jenis dewa adalah kualitas penting bagi seorang pejabat. Namun, sekarang apa yang terjadi? Kenapa orang seperti Rafa menjadi sopir untuk Adril? Siapa ayahmu? Tanya Rafa bertanya dengan santai. Dia tidak terlalu akrab dengan para pejabat kota Majaya. Ayahnya Dasri Sumitro. Sekarang dia melakukan pekerjaan serabutan denganku, sahut Adril dengan santai. Oh, begitu. Rafa tiba-tiba mengerti dan menatap Tanto dengan tatapan lebih ramah. Dia menepuk bahu Tanto seraya berkata, bisa berada di samping Dokter Adril adalah berkah yang nggak ternilai bagimu. Ikuti dia dengan baik. Hargai kesempatan ini dan berlatihlah dengan baik. Baik. Tanto tersanjung. Perlu diketahui bahwa masing dari 4 anak buah Gary merupakan sosok terkenal dan memiliki prestasi militer yang luar biasa. Meskipun Rafa masih muda, jika dia berlatih dengan Gary selama beberapa tahun lagi, setidaknya dia bisa menjadi kepala staf militer provinsi suatu hari nanti. Konon katanya, Rafa yang selalu diisukan sebagai orang yang sombong dan meremehkan anak-anak manja, kini justru menepuk bahu Tanto untuk menyemangatinya. Jika ayah Tanto melihatnya, pasti dia akan kagum padanya. Namun, ketika Tanto masih tertegun, Rafa yang terkenal di hatinya, menengok ke Adril dan berkata dengan nada penuh hormat, Dokter Adril, ayo kita pergi. Di mana dokumennya? Adril menatap Tanto. Di sini. Tanto segera menyerahkan dokumen tersebut. Kemudian melihat Adril yang berjalan menaiki tangga kantor wali kota. Sedangkan Rafa segera mengikutinya dan membukakan pintu untuk Adril. Melihat interaksi di antara mereka, Tanto sontak tercengang. Tiba-tiba dia menamparkan dirinya sendiri dan bergumam, apa aku melihat hantu? Rafa benar-benar mengikuti Adril, seperti kuda yang menarik kereta. Selain itu, Rafa juga menjadi sopir untuk Adril. Sialan. Situasi apa ini? Sementara itu, Adril tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Tanto. Dia meminta Rafa menunggu di ruang tunggu untuk sejenak. Sementara dia duduk di depan meja Yudhistira dan meletakkan beberapa dokumen di hadapan Yudhistira. Tuan Suci, ini. Yudhistira berkata dengan ragu. Buka dan lihatlah. Adril menyesap tehnya seraya tersenyum. Yudhistira membukanya. Meliriknya sekilas. Lalu menatap Adril seraya bertanya dengan heran. Tuan Suci, dari mana kamu mendapatkan ini? 2 dokumen yang ada di hadapan Yudhistira adalah 2 surat perintah kenaikan pangkat. Salah satu surat berisi tentang pemindahannya ke kota Majaya dan menjabat sebagai Direktur Divisi Pengawasan di Departemen Kehakiman. Sementara surat yang lainnya berisi tentang membiarkan Yudhistira tinggal di kota Silas dan tetap menjadi wali kota. Akan tetapi, dia juga bisa menjabat sebagai wali kota sementara di wilayah Garnisun. Ini sama saja dengan memberikan kekuasaan militer dan politik kota Silas kepadanya. Kamu nggak perlu khawatir tentang ini. Kamu sudah melakukan prestasi yang besar dan kamu pantas mendapatkan hal ini. Adril tersenyum dan mengatakan bahwa dia meminta Tanto untuk mengurus hal ini melalui koneksi dari ayahnya. Namun, ini tidak dihitung sebagai jalur belakang. Alasan utamanya adalah Yudhistira sendiri memang memiliki prestasi yang luar biasa. Selain itu, Dasri juga melakukannya dengan mudah dan dia hanya membantu sedikit saja. Ini adalah hadiah dari Adril atas kerja keras Yudhistira selama ini. Terima kasih,
Tuan Suci. Yudhistira masih sedikit terkejut. Meskipun tahu bahwa dirinya akan dihargai atas pencapaiannya yang luar biasa, wanita itu masih tidak menyangka bahwa hadiahnya akan sebesar ini. Bagaimanapun, negara elang selalu memisahkan kekuatan militer dan politik. Sangat kecil kemungkinannya bagi seorang wali kota bisa menjabat sebagai jenderal wilayah garnisun. Hal ini tidak diragukan lagi semuanya berkat kerja keras Adril.